Kan begitu kenyataannya. Nikmati hidup apa adanya. Kan takkan lari gunung dikejar. Nih, Cai ternyata sudah luar biasa sekarang ini belum. Tanggal 1 kan sudah dekat. Waduh. Ngilek nanti nih. Jaman jedolas jaman dia jaman luceng. Neruk-tuk jantung ini. Bila mau kuluk jantung gitu nenek no. Kajan rumahnya ngejalan siap luntur. Jadi hidupnya sejahtera. Loh, pan kalian tuh aneh yang ngoncai contoh tuh belum. Hidup enak subur sejahtera dan sukses. Tuh Cai dah tuh lewat aja nih. Tuh kengkenan hidup Cai ini santai meniru pan kalian. Sementara kredit bulanan Cai ini bunga berbunga. Tonden biaya hidup lain itu tuh belum. Belum, tenaga Cai itu masih produktif. Tetapi Cai sia-siakan angon Cai produktif ngejalin siap. Kulian pilih kasih aja Tuhan nenek. Oh kan subuh benci ngalih alasan tuh. Kewa cain tuh bataro angon si kambing hitam. Itulah pola pikir orang gagal menjadi sesungguhnya dan belum. Terus menyalahkan orang lain. Tuhanlah yang pilih kasih. Pemerintahlah yang Cai katakan tidak becus. Belum. Engken. Walaupun setiap bulan Cai diberikan bantuan beras raskin dan bantuan langsung tunai, hidup Cai itu tidak akan berubah lebih baik. Udah gitu. Itu karena pengaruh mindset Cai nih. Mati sing apa takkan lari gunung dikejar. Belum kal tidak Cai ngepung gunung oyong. Yang sing mulo Cai lima budoh. Justru cerakanya Cai belum. Engken. Cai justru merasa aman dan nyaman dengan bantuan itu. Sehingga Cai akan mempertahankan kemiskinan kita. Dan Cai jadikan kemiskinan Cai neten sebagai senjata agar dapat terus bantuan dari pemerintah. Belum Cai muro mirip lemot demen orang miskin nih. Dan Cai tidak punya rasa malu diberi dal miskin. Karena Cai masoman bantuan. Ingat dong, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Cai jangan nak ngomong gitu ceng. Tersinggung waki ben Cai. Seolah-olah waki asana singelah tujuan hidup. Apa tujuan hidup Cai ini? Bahagia dan sejahtera aja masih. Caranya Ken. Jangan coba caranya Ken tuh. Uli semangat ngecelin siap tuh nirupan kalian suka melihat tuh caranya tuh caranya gitu tuh. Layah landas pasang panak tidak tentu. Tain siapa tuh kukus tuh tamus. Teko kas pegawai RPD nage kredit. Kuriun siapa tuh angon maya. Belum Cai dadi mencontohkan kalian dalam hidup Cai tertentu. Karena dia termasuk orang yang sukses dalam hidupnya. Tetapi apa yang harus Cai contoh? Apa nih? Mengapa dia bisa hidup sukses? Apa kiat-kiat yang dilakukan? Bagaimana pola pikirnya? Dan bagaimana dia membangun dan mengembangkan usahanya? Dan bagaimana dia memandang hidup ini? Atau bagaimana juga dia mempraktekkannya? Itu benar yang patut Cai tiru tentu. Belum, saya ngomongkan Cai gitu. Do Cai cepat tersinggung. Saya nak sayang atau tentukan Cai itu. Wah, amon Cai saja sayang. Kan bantu patut namanya kredit di LPD. Bukannya hanya beri ceramah, bikin perut wakilnya semakin ngangah dan mah. Belum, saya sebenarnya kemai anak ingin membantu Cai kan ngemanggil pipis. Apa ngado angon Cai maya kredit? Tapi melihat gaya hidup Cai ini kene, saya jadi malas. Aduh ceng, jelas, do malas ceng. Please ceng, tolong dibantu ceng. Tidak akan lama, pasti akan dikembalikan. Cai kan percis cara oknum caleg deh. Mungkin Dia janji ya Cai tidak berpikir. Tapi dinepati janjinya Cai maru berpikir 1000 kali. Harus dibalik pola pikir itu belum. Mungkin Dia janji Cai harus berpikir 1000 kali. Sehingga dinepati janji Cai tidak berpikir lagi. Bungut Cai ini saja jangan menjanji aneh angon Cai nguliang apa. Kan siapa tuh kalau angon Cai nguliang? Belum. Hidup Cai nenek sesungguhnya tergantung dari mindset Cai ini. mindset. Terus mindset itu apa? Dalam hidup ini belum Cai pasti punya pikiran. Jelas. Pikiran itu ada pikiran sadar, ada juga pikiran yang di bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kekuatannya berlipat-lipat dari pikiran sadar.
Mon pikiran sadar contoh neng Ken. Contoh gampangnya gini tuh. Karena Cai selalu menggunakan logika, sehingga Cai tidak percaya dengan adanya hantu. Apalagi di zaman serba canggih saat ini belum. Takkan mungkin ada hantu-hantuan gitu. Pikirin sadar juga ada hantu ngomong. Oh gitu? Oh. Tetapi ketika Cai disuruh berjalan malam hari di sebuah tempat yang gelap dan sepi, Cai mengatakan tidak berani. Jelas pasti yang berani. Ketidakberanian itulah yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar Cai nih. Kok bisa gitu, Cek? Mungkin dalam pikiran bawah sadar Cintu telah terekam hal-hal yang menyeramkan. Mungkin karena Cai pernah mendengar cerita-cerita tentang hantu lah, tentang liak lah. Atau mungkin Cai pernah menonton film horor gitu misalnya tonton belum. Oh gitu? Oh, belum. Ken, Cai ingin apa sih yang hidup Cai ini sukses? ingin lah. Oh, itu artinya Cai lemah normal. Ada gitu? Hanya manusia yang gila yang bercita-cita hidupnya gagal. Nah jadi pan kaler ane yang ngonci contoh itu, yang ngonci sampel dalam hidup Cai itu pekerjaan pidan ngudiang. Yo berwira swasta, ngelah perusahaan, Man pan kaler itu tugasnya ngudiang. ngurus perusahaan, Pan kaler itu tamat napo? tamat SD kau nih. Oh, orang yang tamat SD saja bisa hidupnya sukses. Makanya saya pernah bilang, sekolah tinggi tak menjamin hidup sukses. Belum. Ken, Banyak orang yang tahu tentang teori untuk sukses, apalagi yang sekolahnya tinggi, tapi dia tidak serta-merta langsung sukses dalam hidupnya. mon dijauh masalah nentu. Karena hidupnya dia dipengaruhi oleh mindset dalam pikiran bawah sadarnya. Karena dalam pikiran bawah sadarnya terbentuk pola pikir cara China tertentu. Ken, Takkan lari gunung dikejar, mati sing ada apa-apa, hidup jangan susah-susah. Ini memang sudah takdir. yang benar tuh. Mindset inilah yang mengeblok pikiran sadar Cie, sehingga walaupun Cai banyak ilmu dalam pikiran sadar Cie, dia malas untuk mencobanya, suka menunda-nunda waktu. Dia punya keinginan belum untuk hidup sukses, tapi dia tidak punya komitmen. Ingat belum? Ken, Orang gagal hanya punya keinginan. Saya ingin begini, saya ingin begitu, terus begini, terus begitu. Oke, gitu-gitu kan ngomong itu tonton. Tapi orang sukses punya komitmen. Cai itu komitmen sengelah belum. yang sing orang Ci. Orang sukses menyimpan uang yang dihasilkannya tuh sebagai investasi. Dan setelah tersimpan, uang itulah yang bekerja untuk dia. Mon orang gagal, Hanya menghabiskan uang yang dihasilkan, bahkan mutang, sehingga seluruh hidupnya terus bekerja mencari uang. Sekarang dapat uang, kemudian habis, dapat uang, habis, dapat uang, habis, begitu aja terus. Orang sukses mengagumi kesuksesan orang lain, mon orang gagal. iri dengan kesuksesan orang lain. Oh gitu. Blong, pola pikir bawah sadar itu bisa dibentuk dari lingkungan, bisa juga dari nilai-nilai yang terbentuk dan tertanam dari kecil, kemudian mengendap di bawah sadar. Cai bedek-bedek nasib, bedek-bedek Tuhan pilih kasih. Weh Blong, anak Bapak Presiden Jokowi ini tuh dagang martabak. Dia itu tidak serta-merta melihat dan tergantung dengan penghasilan dan kesuksesan orang tuanya. Tetapi secara pribadi adanya komitmen untuk memberi arti dan nilai lebih pada kehidupan ini. Oh gitu.